Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kolega profesi, advokat, maupun wakil pemerintah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan sedikit latar belakang lahirnya undang-undang advokat ini. Organisasi advokat yang pertama didirikan dalam maksud sebagai suatu wadah tunggal adalah Peradin. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1964 di Solo, yang pada waktu itu menyatukan organisasi-organisasi advokat yang sudah ada sebelumnya. Di zaman Belanda sudah ada namanya Bali van Advocaten di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Medan. Masing-masing berdiri sendiri, terpisah. Ada juga namanya PERPI, Persatuan Pengacara Indonesia. Ada juga PAI, Persatuan Advokat Indonesia. Jadi tahun 64 itulah di Solo diadakan Peradin. Dan Peradin merupakan salah satu organisasi advokat yang hidup 21 tahun sebagai organisasi yang kokoh. Bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi perjuangan ya, dalam menghadapi rejim baik Orde Lama maupun Orde Baru. Namun, cita-cita untuk menjadi satu wadah tunggal ini baru secara de facto disetujui atau diakui oleh pemerintah di zaman permulaan Orde Baru oleh Jenderal Soeharto Pangko Kamtib waktu itu menunjuk Peradin, satu-satunya organisasi yang membela orang-orang PKI. Termasuk belakangan LBH yang didirikan tahun 70 juga ikut bersama Peradin membela orang-orang PKI. Jadi itu de facto pengakuannya. Maka upaya untuk terus menjadikan satu wadah tunggal ini diteruskan oleh usaha dari pemerintah. Siapa yang tampil adalah Ali Said sebagai Ketua Mahkamah Agung. Mengundang semua organisasi advokat supaya berkumpul menjadi satu wadah tunggal. Dan itu tercapai secara de jure, menurut saya adalah tanggal 9-10 November 85 di Hotel Indonesia. Ketika semua organisasi advokat dikumpulkan menjadi satu. Memang timbulnya persatuannya baru ini namanya IKADIN ini menimbulkan masalah. Karena dibentuk bukan dari bawah, tapi top down, dari atas. Atas tekanan pemerintah Orde Baru Soeharto dan juga atas desakan Ali Said. Saya dan Pak Yap adalah dua orang yang menolak didirikannya IKADIN. Tapi saya waktu itu diancam dengan berguyon oleh teman-teman dari advokat Peradin yang tidak usah sebut namanya. Kalau tidak datang akan diculik. Sehingga kami pun datang menghadiri konferensi itu. Jadi you like it or not, IKADIN adalah satu organisasi yang didirikan di zaman Orde Baru. Termasuk supaya satu wadah. Tapi what happened? Nyatanya nggak berhasil. Timbul lagi. Yang bikin pemerintah juga. Kalau tidak salah. Dipecah belah lagi. Timbul AAI. Pecahan dari IKADIN. Saya sudah di Belanda, nggak di sini lagi. Terjadi ini semua. Lalu IPHI. Ikatan Perhimpunan Penasihat Hukum Indonesia. Lalu ada AKHI. Ikatan Konsultan Hukum Indonesia. Ada lagi HAPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Ada lagi SPI terakhir. Ya, Trimedia waktu itu mendirikan Serikat Penasihat Hukum Indonesia. Kondisi ini, objektif inilah yang kita hadapi pada waktu saya pulang dari Belanda. Saya jelaskan ini karena saya terlibat di sini ya. Sebagai ahli, tapi juga terlibat secara faktual. Saya adalah orang yang paling berusaha waktu itu bersama Profesor Denlev mengundang berbagai pihak advokat untuk bersatu kembali membentuk satu kekuatan besar dari para advokat. Kenapa? Reformasi yang kita adakan tahun 2000-an itu tidak akan berhasil tanpa organisasi advokat yang kuat seperti di Amerika, the American Bar Association. Jadi cita-cita luhur untuk membentuk satu wadah organisasi advokat itu bukan hal yang baru, sudah ada sejak tahun 64 di Solo. Nah, tapi perlu diketahui
perjalanannya panjang untuk menjadi satu advokat ini. Yang mengambil inisiatif adalah saudara Denny Kailimang, atau ada tidak orangnya. Di dalam satu pertemuan di rumahnya yang kira-kira diadakan 100 orang, saya juga hadir diundang. Disitulah dicetuskan ide supaya dibentuk kembali satu organisasi advokat yang baru. Bukan lagi ikadin ya, tapi sesuatu yang baru. Dan karena banyaknya sudah pecah belah tadi kondisi objektifnya. Maka diserahkanlah mandat pada saya secara aklamasi oleh semua yang hadir. Dan itu kita bentuk KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Dengan saya ketuanya, sekretaris saudara Hariponto. Nah, dengan susah payah lah ya, KKI ini bekerja bertahun-tahun, 2 tahun lebih, 2,5 tahun. Akhirnya kita berhasil 2 hal sudah. Membuat jadi satu kode etik advokat. Yang sudah terlantar hampir 10 tahun. Sudah ada. Sudah diteken Maharyono dan lain-lainnya. Tapi tidak diakui, tidak jalan. Nah, alhamdulillah KKI berhasil menyatukan lagi. Diperbaiki sedikit, diteken oleh semuanya. Dan akan dijadikan bagian integral dari undang-undang advokat. Kedua, berhasil dilaksanakan ujian bersama supaya ada standar profesi. Nah, tugas ketiga adalah membuat undang-undang advokat. Nah, untuk itulah saya menemui pemerintah waktu itu, zaman kabinet Habibie. Saya teriakkan pada beliau bahwa kita perlu punya undang-undang advokat. Undang-undang kejaksaan sudah ada, kepolisian ada, hakim ada, tapi advokat belum ada. Bagaimana kita mau mendirikan negara hukum yang kuat, satu peradilan yang bebas dan tidak berpihak, free and impartial tribunal, kalau 3 pilar tidak kuat. Hakim, jaksa, advokat. Ide saya ini, masukan saya ini diterima oleh Habibie. Beliau langsung telepon Muladi, Menteri Kehakiman, supaya bantu Bang Buyung bikin undang-undang advokat. Nah, inilah ceritanya. Dibuatlah panitia perumus undang-undang advokat oleh Muladi. Alhamdulillah, Profesor Natabaya dipilih sebagai ketua. Saya ditanya bagaimana Natabaya, saya setuju. Kenapa? Latar belakang beliau juga pernah advokat. Sekiranya beliau orang birokrat, tidak akan jadi ini undang-undang advokat. Kenapa? Sudah 40 tahun gitu. Orde lama, orde baru itu 40 tahun. Tidak pernah ada satu pun pemerintah yang setuju ada advokat organisasi yang kuat. Kenapa? Advokat dianggap liberal. Advokat berbahaya buat pemerintah. Jadi selalu ditolak ada organisasi advokat itu. Sebagai anekdot saya kasih 2 cerita saja lah ya. Sebagai sedikit selingan ya, tambahan. Pernah Peradin itu dulu mengusulkan kepada Kokamtib supaya dimulai pemberantasan mafia peradilan. Itu zaman tahun 80-an sudah diajukan oleh Peradin. Apa akibatnya? Peradin dituduh subversi. Semua marah, jaksa agungnya, kapolrinya, ketua Mahkamah Agung, presiden marah semua. Karena menuduh adanya mafia peradilan. Padahal itu masih embrio. Sekiranya dibersihkan sudah, mungkin kita nggak mengalami keadaan seperti sekarang ini. Contoh kedua adalah, Peradin pula yang mengusulkan diadakannya Mahkamah Konstitusi yang kita miliki sekarang ini. Tapi apa? Lagi-lagi dikatakan kita subversi. Karena untuk membuat Mahkamah Konstitusi berarti harus merubah Undang-Undang Dasar 45. Padahal di zaman itu, jangan merubah. Koma titik pun tidak boleh dirubah. Nah, jadi karena itu harus saya katakan ya bahwa untuk pertama kalilah pemerintah Republik Indonesia di bawah Habibie dengan Menteri Kehakiman Muladi menyetujui dibentuknya undang-undang advokat. Dan dibuatlah tim perumus dengan ketua saudara Natabaya dan saya sebagai wakil ketuanya. Di panitia perumus ini duduk semua wakil dari organisasi advokat. Bahkan organisasi kejaksaan persaja. Organisasi para hakim pun ada. Ya, dari notaris pun ada, Ibu Kartini Mulyadi. Jadi lengkaplah boleh dikatakan representasi dari seluruh organisasi profesi yang ada waktu itu. Dan setelah bekerja bertahun-tahun ya, 2 atau 3 tahun, akhirnya undang-undang itu berhasil dibuat. Nah, saya tidak ikut lagi dalam KKI, kemudian diserahkan pada saudara almarhum Sujono. Tapi saya ikut meneruskan undang-undangnya bersama Natabaya di dalam perumusan sebelum ke DPR maupun di dalam DPR. Dalam perumusan itu perlu saya ceritakan beberapa idealan, ya, cita-cita yang jadi
katakanlah roh daripada undang-undang advokat ini. Itu bahwa keinginan agar advokat merupakan satu self-governing body. Satu organisasi yang berdiri bebas dan mengatur dirinya sendiri. Tidak diatur oleh pemerintah, tidak oleh pengadilan, tidak juga oleh legislatif. Tapi organisasi advokat itulah yang mendirikan dirinya sendiri. Kenapa? Ada ide begitu dari saya waktu itu. Pengalaman pahit saya sendiri. Selama organisasi advokat tidak mandiri, advokat bisa dipecat oleh pemerintah. Dan sayalah orang pertama di Indonesia ini yang dipecat oleh pemerintah. Jadi itulah yang membayangi kenapa organisasi